Ini pas gitu. Tanah ya, pengen tanah. Tentang tanah. Kan tanah diberikan dari Allah kan. Nah, Tanah. ini kan makna dari mengada-adakan Tuhan selain Allah itu. Jual beli tanah itu bisa. Jual beli tanah Iya. dosa atau tidak? Ini begini ya, ini pemahaman secara diskusi atau pemahaman secara musyawarah untuk Boleh atau tidak? musyawarah untuk mufakat. Ketika pertanyaanmu itu aku jawab secara letterlux, menurut dengan pemahaman saya tidak boleh. Berarti yang mengada-adakan jual beli itu loh, Allah atau manusia. Berarti manusia ini telah mengada-adakan jual beli terhadap apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah, hakikatnya adalah gratis. Apa saja kok, tidak hanya tanah saja kok. Akhirnya kamu itu akan mengada-adakan jual beli minyak bumi, jual beli sayur mayur, jual beli tumbuh-tumbuhan, jual beli hewan ternak. Ini kan komponen-komponen yang secara hak itu diturunkan atau diberikan oleh Allah di dalam alam semesta ini, hakikatnya untuk kemakmuran kita sebagai khalifah di muka bumi, benar nggak? Tetapi ketika aku menyampaikan ini, justru yang akan diharam-haramkan atau disalah-salahkan itu aku. Ini kan makna dari ketika aku ini mati-matian atas nama Allah itu untuk menyadarkan kembali kepada manusia bahwa hakikatnya seluruh alam semesta ini diberikan oleh Allah kepada kita secara gratis. Maka manusia mulai tamak, kemudian mulai membuat patok-patok bahwa ini milikku dan itu milikmu. Ketika sekarang ini ada suatu tanah gitu, misalnya kan di daerah Kaliurang gitu kan, ini tanahku, kemudian di sampingnya ini tanah siapa kan? Oh, itu tanahnya Mbah Marto. Kemudian di sampingnya ini tanahnya siapa? Tanahnya Mbah Trimo. Kemudian di belakang tanah itu adalah tanahnya Mbah Sujud. Ini ketika kita tuh akan membuat peta sebuah tanah itu secara geografis gitu kan, pastikan tetap akan ada tanah kosong yang tidak ada pemiliknya, benar? Akhirnya ketika tanah kosong ini tidak ada pemiliknya, siapa yang akan mematoknya untuk mengakui bahwa itu adalah tanah kami? Siapa itu? Manusia. Ketika manusia itu tidak mempunyai kekuatan atau dipaksa untuk tunduk dan patuh kepada suatu penyelenggaraan sebuah negara, itu akhirnya manusia yang tadi itu yang mengatakan bahwa ini adalah tanah saya tetap akan kalah kepada atau tetap akan tunduk dan patuh kepada sistem penyelenggaraan negara, maka akan disebutnya itu adalah tanah milik negara. Ketika tanah itu milik negara, maka negara berhak untuk mengeksploitasi atau menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kehendak negara. Ini kan makna ketika negara itu melupakan kewajibannya untuk memakmurkan rakyatnya, paham ya maksud saya? Ketika negara itu membutuhkan tanah itu untuk membangun sebuah PLN, untuk membangun sebuah sekolahan, untuk membangun pom bensin, untuk membangun rumah sakit, ketika ini semua sudah terpenuhi, maka akan tetap saja ada tanah yang kosong. Ketika tanah yang kosong itu tadi akhirnya akan dipatok lagi oleh negara, maka tanah itu menjadi milik tanah negara. Maka aku tidak akan pernah memiliki tanah ketika negara itu selalu mematok atau merampas tanahnya Allah, paham? Tapi ini maksudnya itu saya mengatakan ini, saya bukan curhat begitu loh, bukan karena saya tuh ingin mendapatkan jatah tanah gratis dari negara, bukan itu. Di mana tanah ini saya pijak dan di mana langit itu saya junjung, itu adalah tanah Allah gitu loh. Saya nggak butuh itu, tetapi saya itu hanya memikirkan manusia-manusia yang sekarang hidup di Indonesia ini
yang harus tidur di atas kolong jembatan, yang harus tidur di depan trotoar-trotoar itu. Ketika negara ini bersikukuh untuk menyatakan bahwa itu adalah tanah negara, sedangkan fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipeliharanya oleh negara, berarti itulah tanah kami. Begitu, paham nggak maksudnya? Ketika negara itu, suatu penyelenggara negara itu ikut-ikutan tamak, ikut-ikutan berprofesi sebagai tuan tanah. Nah, ini kan suatu pemahaman yang harus kita sampaikan kepada umat gitu kan. Ketika kamu itu berhak dan bebas untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah negara itu sesuka hatimu. Paham nggak? Seharusnya tidak akan pernah ada orang yang tidak memiliki tanah di muka bumi ini. Tetapi ini kadang karena manusia itu salah sendiri terhadap, secara hermeneutika itu salah tafsir terhadap pemikiran mereka itu ketika tanah itu harus berada di suatu lingkungan yang sudah terbentuk suatu komunitas dari masyarakat itu loh. Akhirnya mereka akan takut untuk tinggal di tepi sungai. Akhirnya mereka akan takut ketika itu suatu tanah lapang itu yang benar-benar luas itu, akhirnya kamu takut untuk tinggal di situ ketika kamu itu membayangkan bahwa tanah itu, tanah yang bermanfaat itu adalah tanah yang ramai penduduknya, begitu kan. Sebenarnya masih banyak tanah-tanah itu yang disediakan oleh Allah itu secara gratis kepada kita itu. Ketika kamu itu mulai memetakan gitu kan, ketika kamu itu jalan-jalan ke Wonosari sana itu kan banyak sekali tanah-tanah yang kosong gitu. Itu karena kamu itu takut untuk membuat peradaban baru. Maka akhirnya kamu hanya akan hidup di dalam peradaban yang sudah bobrok atau sudah kuno ini loh. Kamu harusnya membentuk suatu peradaban baru di situ sebagai khalifah di bumi. Paham nggak maksudnya? Menjelaskan nggak? Jadi kalau pertanyaanmu tadi, bolehkah kita memperjualbelikan tanah itu? Secara pemahaman atau ideologi saya itu tidak boleh, begitu. Tetapi karena ketamaan dan sifat rakus sebagai seorang manusia itu, maka aku kok yang akan ditentang oleh mereka, begitu. Paham nggak? Makna halal dan haram misalnya. Apakah hasil dari penjualan tanah itu uangnya halal atau haram? Nah, ini kan karena penjelasan saya tadi akhirnya menjadi sebuah morfologi gitu kan, pergeseran suatu arti kata makna yang sudah tidak berada pada posisinya, itu kan disebutnya morfologi, betul kan? Halal itu secara etimologi itu, asal usul kata itu dari bahasa Arab itu artinya boleh, tetapi kata haram itu artinya tidak boleh. Tetapi arti kata makna halal itu boleh dilakukan, sedangkan haram itu tidak boleh dilakukan. Tetapi secara awam saja, tanah itu akan menjadi haram ketika kita itu tidak dengan benar atau tidak dengan halal ketika kita mendapatkannya, begitu kan. Ini kan harus diruntut, jadi harus kita secara garis mundur peristiwa itu sebelum kamu memiliki tanahnya itu loh. Ini kan ketika kamu itu memiliki tanah, kamu itu membeli atau kamu dibeli oleh orang tuamu itu, maka hakikatnya tanah itu adalah halal, paham nggak? Tetapi kan kamu tidak akan pernah tahu asal usul dari tanah tersebut itu loh. Selalu melupakan arti kata dari hakikat tanah tersebut itu loh, paham nggak? Jadi akhirnya maknanya akan menjadi morfologi atau pergeseran itu loh. Ya di zaman saat ini, di zaman sekarang ini, atau situasi atau kondisional di hari ini, akhirnya saya tidak bisa menjawab. Tetapi ketika ini kita kembalikan kepada Allah sebagai hakikat bahwa tanah itu adalah tanah yang telah diberikan oleh Allah kepada umat manusia untuk kamu tinggali dan untuk kamu tempati secara gratis, seharusnya tidak boleh, begitu loh. Tujuan dari menjual tanah itu tadi kenapa? Kan begitu kan? Ini akan panjang, ini diskusinya akan panjang, mungkin berjam-jam itu untuk menjelaskan seperti ini. Tapi secara makna begini ya,
intinya ketika kamu itu sudah yakin bahwa tanah itu kamu dapatkan dengan cara yang halal, itu harus dengan atas nama Allah kamu mendapatkan tanah itu, begitu. Jadi ini kan akan kembali kepada diri masing-masing dalam mengimplementasikan secara hermeneutika itu tafsir-tafsir terhadap halal dan haram, begitu ya. Sementara jawabannya gitu ya, tapi ini akan panjang sekali, akan runtut gitu, mungkin berjilid-jilid untuk menjawabnya.